Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita masih meneruskan bab ke-8, masih menyangkut dari maqalatul awal, maqalah yang pertama yang berisi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di situ bicara tentang pasangan-pasangan. Pasangan pertama, mata itu pasangannya memandang. Bumi itu kalau ada hujan cels, enak, saling merindu. Perempuan dan laki-laki, laki-laki memandang ganteng, laki-laki memandang perempuan yang cantik, perempuan melihat orang ganteng, mata itu langsung melek, itu Bapak. Itu wajar. Ya, wajar. Ya. Lihat perempuan, bibirnya, hidungnya, ya, semua simetris itu. Pokoknya indah lah. Perempuan itu indah. Begitu juga lelaki di mata orang perempuan. Dan yang kedua adalah, yang keempat kemarin adalah orang alim wal alimu minal ilmi. Orang yang alim dalam belajar ilmu tidak pernah puas, haus akan ilmu. Nah, sekarang yang kelima. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bima bi ulmiya fi darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisatu wasailu minal mas'alah. Jadi hubungan antara peminta-minta yang tidak pernah kenyang dalam meminta. Kira-kira benar enggak, Bu? Kita minta Allah X, dikasih, minta X plus, dikasih lagi X plus, terus enggak ada habisnya. Waruya anna sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fataha baba mas'alati fathallahu lahu babu fakrin minad dunya wal akhirah. Siapa saja yang membuka pintu permintaan, maka Allah akan membukakan kedudukannya atas permintaannya itu untuk pintu kefakiran di dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian, ini bukan berarti tidak boleh doa, ya, tidak boleh minta pada Allah. Tapi sesungguhnya Allah sudah tahu siapa kita. Tapi ud'uni astajib lakum. Tapi kamu doa, tapi jangan melebihi. Kira-kira ini pengertiannya, jaluk, tapi aja nemen-nemen toh. Oh, itu karepmu apa sih? Kira-kira Allah mengatakan itu, angger ketemu aku kok jaluk, setiap ketemu saya kok minta, kewajibanmu itu gimana? Nah, kira-kira kan gitu, bahasa bebasnya seperti ini. Nah, orang yang melebihi meminta tapi tidak sesuai, tidak sebanding dengan permintaannya, justru Allah akan membukakan kefakiran di dunia dan di akhirat. Wa man fatha baba atiyatin ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Siapa saja yang membuka pintu pemberian dengan tujuan kepada ridha pada Allah, a'tahullahu khairat dunya wal akhirah, maka aku akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Artinya adalah orang yang suka bersedekah dalam konteks dunia, dan orang yang menjalankan perintah Allah dalam konteks ibadah kepada Allah, maka ini orang seperti ini a'tahullahu khairat dunya wal akhirah. Orang ini akan diberi
harta benda di dunia dan akhirat yang melebihi min haitsu la yahtasib, dari apa yang diperkirakan. Loh, tahu-tahu loh saya kok sudah umur segini, anak saya sudah mentas semua, sudah nikah semua. Seakan-akan dulu kan tidak bisa nyekolahkan anak kuliah, tidak bisa menikahkan anak-anaknya. Ternyata mentas semua. Itu adalah min haitsu la yahtasib. Karena apa? Fataha baba atiyatin ibtigha'i wajhillah ta'ala. Karena kita memberi dalam hal beribadah pada Allah dan suka membantu kepada orang lain. Itu Bapak sekalian, jangan pelit. Kalian pelit, Allah akan pelit. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin yas'alun nas. Tidaklah seorang laki-laki membuka untuk diri sendiri pintu permintaan kepada orang-orang untuk meminta kepada orang itu, illa fatahallahu alaihi babal faqr, melainkan pasti Allah membuka pintunya kefakiran. Orang minta itu kan sebetulnya fakir, walaupun dia kaya raya, tapi kalau dia sukanya minta, yaitu fakir. Dan dia menempatkan dirinya sebagai orang fakir. Li'annal iffata khair, karena sesungguhnya menjaga kehormatan itu jauh lebih baik. Jadi jangan mudah untuk nyadong, ya, tangannya nyadong. Lebih baik cari rezeki dengan keringatnya sendiri, itu jauh lebih baik daripada meminta. Ini hadis riwayat Ibnu Jarir, dua-duanya tadi yang di atas. Terus kalian itu ya. Yang keenam, wal harisu minal jam'i, orang yang rakus itu dari mengumpulkan. Mengumpulkan ini terus, mengumpulkan ini terus, mengumpulkan itu terus. Sekali ketua, 2 kali ketua, 3 kali ketua, 4 kali ketua, 4, 5, terus inginnya ketua umum terus. Nah, ini bagian dari al-kharisu minal jam'i, orang yang rakus dari orang yang mengumpulkan kerakusannya. Itu sudah satu nafas itu. Kalau orang rakus pasti ingin meneruskan keinginannya. Ala dunya ayil mujahidu fi tolabiha fa innal isma' laha, terhadap dunia, yakni orang-orang yang selalu mencari dunia, tidak pernah kenyang. Wa dunya ala thalathi tabaqatin fa dunya fiha thawab, ya. Dunia itu terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama adalah fadunya fiha thawab, dunia yang di dalamnya penuh dengan pahala-pahala. Kira-kira ad-dunya mazra'atul akhirah, di dunia tempatnya kita menanam. Yang kedua, wa ukhra fihal hisab, dan dunia itu pasti ada hisabnya. Wa thalitsatun fihal adab, dan karena dunia itu juga bisa orang diazab. Jadi kita pilih mana? Pilih yang pertama, yaitu dunia yang penuh dengan taman-taman, mazru'ah, kebun-kebun untuk akhirat. Fa ammal lati fiha thawabu fa hiya allati tasillu, adapun orang yang di dalam dunia terdapat ganjaran adalah yang bisa tercapai bi wasitatiha ilal khair, dengan perantaraan dunia yang penuh kebaikan, wa tanju biha minasyari, dan dia bisa selamat dari kejelekan dunia. Ini yang kita cari, ya. Jadi kita mengendalikan dunia, bukan dikendalikan dunia. Orang seperti ini wa ya'atiyatul mu'minin, inilah karunia kepada orang mukmin. Wa masra'atul akhirah, dan inilah ladang untuk menuju akhirat. Wa hiyal kafafu minal halal, ini berarti kita mencari rezeki dengan yang cukup dan halal. Jadi tidak kita tadi al-kharis, orang yang
rakus. Ini berarti pilihan yang pertama ya Bapak-Ibu sekalian, yang moga-moga kita seperti itu. Wa ammal lati fihal hisabut tawil, adapun orang yang karena dunianya nanti hisabut tawil, dihisab secara panjang, secara lama, fahiyal lati latastaghilu bisababi an ada'il ma'mur, adalah sesuatu yang ia tidak sibuk ya melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi sibuknya urusan dunia. Nah, ini dihisab nanti. Wala tataqibu fi talabaha amron mahdhuron, dan tidak berbuat dalam mencarinya pada perkara yang terlarang. Yang dilarang dilakukan, yang baik ditinggalkan. Ini biasanya orang yang istighol, orang yang sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa akhirat. Wa ammal lati fihal adab, dan orang yang karena dunianya nanti diadab, fayal lati tat'au an ada'il ma'murat, adalah sesuatu yang memutus melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah nggak perlu. Saya zikir, wah waktu saya untuk mencari uang ini. Karena itu zikirnya nggak usah deh, saya mau dapat rezeki kok. Berarti dia memotong allati tat'u an ada'il ma'murat, memotong terhadap perintah yang ma'murat, yang diperintahkan. Wa tuqi'u irtikabil mahdzurat, dan menjerumuskan dirinya dalam berbuat yang terlarang. Wa'lam anna talabud dunya alan anwa'in, ketahuilah bahwa pencari dunia itu bermacam-macam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kita moga-moga masuk di yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi. Jadi dunia penuh dengan mazra'ah ilal akhirat, dan di situ kita dalam bentuk tadi makmurat, menjalankan perintah Allah, dan akhirnya kita mendapatkan sawab, pahala-pahala yang banyak dari akhirat itu. Faminhum may yatlubuha ala niyati sailatil aqrabin. Di antara mereka ada orang mencari dunia atas niat menyambung kekerabatan. Wa muwasatil muqallabin, dan membantu orang dengan kekurangan yang ada di teman-teman sahabat sekelilingnya. Ada orang yang mencari rezeki nanti ya hidup bukan untuk diri sendiri, hidup berbagi. Nah, ini orang yang baik. Wa hadza yu'addu minal asfiya, orang ini adalah orang yang dermawan. Walau thawabu in wa afaqa amala dunyah, dan orang ini memperoleh pahala sesuai tindakan dan niatnya. Walakinnahu la hikmatu indahu, akan tetapi tidak ada hikmah di sisinya. Li'annal hakimu la yatlubu amrul la yadri, karena orang yang mempunyai hikmah tidak akan mencari perkara yang ia tidak tahu. Madza yakunul halu inda husul, bagaimana keadaan dirinya ketika ia memperolehnya. Jadi ada dua. Jadi yang baik itu cari rezeki, tahu tempat dan kemana harus ditasarufkan. Ini yang lebih baik. Tapi kalau ada orang yang kaya raya tapi tidak tahu kemana ini uang saya, sedekah tidak, infak tidak, zakat apalagi. Jadi dia karena orang seperti ini la hikmah. Orang ini tidak ada hikmah di dalam dia mendapatkan rezeki itu. Kita lanjutkan, ini yang pertama. Ada model yang mencari rezeki lain begini. Wa minhum mayut yatlubuha biniyatin nailil syahwat. Orang yang mencari rezeki dengan niat biniyati nailil syahwat, yaitu niat meraih syahwat. Saya harus kaya, saya harus macam-macam kaya raya. Wa niyatus tamattu'i bil ladzat. Saya kaya biar saya hidup bisa bersenang-senang.
Wa hadza ya'addu fi jumlatil bahaim. Orang yang mencari rezeki seperti ini seperti hanya bahaim, kelompok binatang. Apa bedanya? Gemukkan badan, golek mangan, enak tidur, ya, tidak pernah ibadah, tidak pernah berzikir, tidak sedekah. Nah, ini apa bedanya dengan binatang? Ini yang kedua. Yang ketiga, wa minhum mayyatlubuha liyufakhira biha. Orang yang mencari rezeki karena menyombongkannya, ya. Wa katsira biha, dan orang yang memperbanyak sugi-sugian. Endi sugih sapa? Aku atau kowe? Nah, kira-kira kan gitu kan? Saya yang lebih kaya, gitu kan? Wa yubayyiha biha, dan orang yang membangga-banggakan. Wa hadza maqtudun minal hamqa. Orang yang mencari rezeki karena seperti ini adalah orang minal hamqa, orang yang pandir, orang yang bodoh. Al-maghrurina, orang yang terpedaya karena urusan dunia. Bal minal halikin, dan orang ini adalah orang yang akan celaka. Jadi Bapak Ibu sekalian, moga-moga kita masuk yang pertama, jangan masuk yang kedua. Yang kedua itu sugih-sugihan. Kalau yang ketiga itu sugih tapi dibangga-banggakan, isinya ini adalah orang yang menunjukkan luar biasanya. Padahal ini menurut kitab ini disebut adalah wahwa minal hamko, humkun, dan orang seperti ini adalah orang pandir. Gimana kamu banggakan? Oh, mati kamu, harta juga nggak kita bawa kok. Apa yang kita banggakan nanti? Nggak ada. Yang ada nanti adalah zikir kita, baca Quran kita, insya Allah amalan thariqah kita, dan ibadah-ibadah mahdoh, wairo mahdoh yang lain, itu yang menjadikan kita itu adalah bekal. Ad-dunya masuratul akhirah, itu pengertiannya di sini. Oke Bapak sekalian, itu yang ke-6 ya, orang yang rakus itu dengan keinginan. Nah, yang ke-7, wal bahru minal ma'i wan naru minal khatab. Yang ke-7 itu adalah laut dengan airnya, bukanlah laut kalau tidak ada air. Kira-kira nanti kan itu pasti. Wan naru minal khatab, dan api terhadap kayu bakar. Tidak akan api itu berfungsi kalau tidak membakar. Kira-kira itu. Itu dua harus sekalian, itu adalah pasangan-pasangan yang menjadi pelajaran buat kita. Bapak sekalian, sekarang kita lanjutkan al-maqalatu sani qalu Abu Bakar Ibnu Siddiq radhiyallahu anhu thamaniyatul asya'i zainatun li thamanin asya'. Sayyidina Abu Bakar berkata, ada 8 perkara yang merupakan perhiasan untuk 8 perkara yang lainnya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah zainatul afaf, memelihara diri. Ya, ini penting. Zinatul faqr, menjaga diri itu adalah perhiasan kefakiran. Artinya kemarin kita baca kitab ini juga lebih memilih kefakiran daripada kekayaan. Karena fakir tapi penuh dengan rendah hati, penuh dengan keinginan beribadah, itu jauh lebih baik daripada orang yang kaya raya tapi tidak beribadah. Ruwaya Anda sallallahu alaihi wasallam qol, dan Rasulullah bersabda, tuhfatul mu'minin fid dunya faqr. Harta berharga bagi orang yang beriman di dunia ini adalah kefakiran. Dari kefakiran itulah dia menjadi rendah diri, kemudian rendah hati, kemudian dia mendekatkan diri pada Allah. Ini yang pertama. Perhiasan kedua adalah wasyukru zinatun nikmati. Bersyukur itu perhiasan dari sebuah kenikmatan.
Gimana Bapak dan kita semua, Ibu, merasa nikmat kalau tidak bersyukur? Jadi kalau kita tidak bersyukur, tidak ada nikmat. Karena kita pernah kurang, kemudian lebih, itulah bersyukur. Itu berarti kenikmatan. Gimana orang mau menyatakan nikmat kalau kita tidak pernah membandingkan? Nikmatnya ketika kita belum punya, nikmat. Tapi Allah memberikan lebih nikmat lagi. Nah, jadi kenikmatan itu karena bersyukur. Jadi kalau kita tidak pernah bersyukur, berarti tidak mendapatkan kenikmatan. Wa wasabul ibqai ni'amil maujudan, yaitu penyebab bagi kekalnya kenikmatan yang ada. Wa wasilatun ila husulin ni'amil mafkudatin, dan lantaran kepada mereka memperoleh kenikmatan yang belum dia dapatkan. Itu sama saja bahasanya la in syakartum la azidannakum tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi yang kedua, bersyukur itu adalah perhiasan kenikmatan. Orang yang tidak bersyukur tidak mendapatkan kenikmatan. Yang ketiga, wasobru zinatul bala, kesabaran di dalam perhiasan musibah. Musibah jangan ditolak Bapak Ibu sekalian. Tidak ada musibah illa biidznillah, kecuali karena izin Allah. Terima. Nah, karena itu maka kita mendapatkan kesabaran dan kenikmatan di dalam menerima musibah itu. Uri'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol as-sabru satrun minal karubi wa aunun alal khutub. Kesabaran itu penutup dari berbagai kesusahan dan penolong atas khutubi, gangguan-gangguan. Kalau di bahasa ini pinangan itu ya, gangguan terhadap suatu godaan. Jadi kalau orang sabar itu adalah penutup kesusahan. Bapak Ibu susah, tidak sabar, tambah hancur atau tidak? Tambah hancur. Sabar. Karena itu istilah saya, sabar itu sekolah tanpa waktu, ya, tanpa ijazah. Selalu ada sabar. Bapak Ibu yang sudah punya cucu, dulu digoda suami. Arti goda itu dalam arti goda Jawa ya, artinya diuji oleh suami, diuji oleh anak. Sekarang diuji oleh anak cucunya. Saking seneng cucunya sehingga lupa zikir. Ya, mereka kan diuji. Ya. Ada masalah ini, masalah itu. Nah, masalah-masalah itu akan nikmat kalau kita itu sabar. Itu Bapak sekalian, ini menurut Sayyidina Abu Bakar. Setiap ada masalah, maka sebaiknya kita sabar. Wa qala Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah, as-sabru matiyatul latakbu. Sabar adalah pemberian yang tidak layu. Wal qanaah saiful layan bu, sedangkan qanaah adalah pedang yang tidak akan pernah meleset. Ini perkataannya Sayyidina Ali top ini. Sabar itu adalah pemberian yang tidak pernah layu. Jenengan dikasih ulang tahun, maaf, dikasih bunga, bunganya layu nggak? Layu. Wisuda anak kita dikasih bunga 2 hari, layu. Tapi dengan kesabaran, itulah pemberian Allah yang tidak pernah layu. Karena sabar itu akan terus menggema di dalam hati kita. Ya. Dan menurut Sayyidina Ali juga, al-qanaah saiful yanbu, sedangkan qanaah adalah pedang yang tidak akan pernah meleset. Jadi qanaah itu adalah hunjaman yang kuat di dalam hati sehingga kita itu lebih tenang. Yang keempat, wat tawadhu zinatul hasab. Tawadhu, rendah hati, itu adalah perhiasan sebuah keturunan. Wa huwa ma yu'addu insanu min fawakhiri abaihi. Hasab itu
adalah sesuatu yang dibutuhkan seorang dari sisi bapaknya, au min manaqibin ya nafsihi min dinihi, atau karena prestasi berupa agamanya, wa malihi hartanya, wa judihi kedermawannya dan keberaniannya. Nah, itu Bapak sekalian. Itu kira-kira pengertian dari hasab. Hasab di sini pengertiannya sama dengan nasab. Wa min amaratut tawadhu'i hubbu khumul, di antara tanda-tanda tawadhu adalah menyukai orang yang tidak suka, yang tidak dikenal orang. Itu Bapak sekalian. Tawadhu itu tidak cari pamor, tidak mencari branding. Nah, ini kalau pemilu ya branding, pilkada branding, gimana mau dikenal? Tapi sebetulnya itu tidak tawadhu dalam konteks tasawuf. Wa qabul haqqi mimman jaa bihi min syarifin aw wadi'in, dan menerima kebenaran dari orang-orang yang membawanya berupa orang yang mulia dan atau orang rendahan. Jadi tandanya orang tawadhu itu dimuliakan. Man tawadhu'a karamallah. Orang yang tawadhu akan Allah muliakan. Ya. Yang kelima, wal hilmu zinatul ilmi, murah hati itu perhiasannya ilmu. Jadi ilmu itu jangan dipendam. Punya ilmu ya diajarkan. Itu cara mengartikan ilmu nafi itu dua, yaitu hilmu, aweh-aweh, suka memberi ilmu. Yang kedua ciri ilmu nafi adalah khasyatullah, orang yang lebih takut pada Allah. Ura annahu kallamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jariyatun minas sabi faqallaha man anta. Seorang gadis di antara tawanan lalu beliau bersabda, siapa engkau? Faqalat, maka sang gadis yang ditawan itu mengatakan, bintur rajulil jawadi hatimin, aku putri seorang laki yang dermawan yang menjadi hakim. Faqala, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, irhamu azizun kormiddallin, kasihanilah orang kalian yang mulia lagi pemimpin yang sedang terhina. Ada pemimpin yang baik tapi juga dihina-hinakan. Orang yang ghaniyan aftaqor, kasihanlah orang yang kaya yang sedang butuh. Sudah kaya tapi butuh terus, kasihan deh orang ini, nggak ada puasnya, gitu kan? Irhamu aliman doa, kasihanilah orang alim ya yang terlantar bainal juhali, di antara orang-orang yang bodoh. Artinya kalau punya ilmu jangan pelit, berikan kepada orang lain. Yang keenam Bapak sekalian, dari 8 nanti, ru'anna sallallahu man kharaja yuridu ilman yata'allamu, siapa saja yang pergi keluar hendak mencari ilmu yang ia akan pelajari, fatahallahu baban ila jannah, maka Allah akan membukakan pintu menuju surga. Wa barasat lahul malaikatu aknafaha, dan para malaikat membentangkan sayapnya kepada orang itu, dinaungi. Jadi jenengan mau nuntut ilmu majelis ini, jenengan mau suluk itu, sepanjang perjalanan dinaungi oleh malaikat. Saya mau menuntut ilmu thariqah menuju Allah, itu dinaungi. Fasolat alai malaikatu samawat wa hinal bahr, maka bersolawatlah para malaikat itu dan seluruh makhluk ikan di lautan, di langit, makhluk yang ada di langit dan ikan-ikan di lautan, semua akan memberikan sholawat kepada orang yang menuntut ilmu. Rawahu Abu Ya'la, hadis dari riwayat Abu Ya'la. Yang ketujuh, watarkul minnah zinatal ikhsar, tidak mengungkit-ungkit itu perhiasan ihsan. Ayutarku tidak sonai,
ya, tidak menghitung-hitung kebaikan. Jadi nggak usah diundat-undat kalau membantu orang. Ya. Ai fi'lil hasan, yaitu itu perbuatan yang hasan, yang sangat baik. Bapak Ibu sekalian, jadi dengan demikian tidak mengungkit atas pemberian itu adalah perhiasannya ihsan, perbuatan kebaikan. Yang terakhir, wal khusyu, ya, wal khusyu zinatus sholat. Khusyuk itu adalah perhiasan di dalam sholat. Sholat kita tidak lari-lari, sholat kita tidak terbayang-bayang apapun. Itu berarti kita mendapatkan kenikmatan di dalam sholat. Lazatu fis sholat, lezatnya sholat. Wawal khauf daimu fil qalbi, orang yang khusyuk adalah senantiasa tertuju pada Allah yang ada di dalam hati. Wawal khaufu daim fil qalbi, itu adalah zinatus sholat, itu adalah perhiasannya ketika sholat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang kita bisa bahas untuk kitab Nasuhil Ibad. Semoga Allah bisa mengambil, semoga Allah memberikan kemampuan kita mengambil yang baik-baik tadi, dunia untuk akhirat. Kemudian kita adalah orang yang khusyuk, kemudian kita orang yang tidak mengungkit-ungkit, menjaga keihsanan kita, kita merendah itu perhiasan orang yang belajar. Dan yang kelima, murah hati, ya, kemudian tawadhu, sabar, bersyukur, dan afaf, memelihara diri, menjaga diri. Menjaga diri itu sama saja bahasa lainnya adalah warok. Warok adalah menjaga kepantasan diri dan menjaga etika serta nilai-nilai di dalam diri kita. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.